Pernah nggak sih kawan-kawan Marawi pengen ngebentuk kebiasaan baru tapi susah banget? Misalkan nih udah punya goal buat seminggu sekali olahraga, atau udah niat pengen stop ngerokok dan udah dicoba tapi kok nggak berhasil-berhasil ya? Emang bisa kita ngubah kebiasaan? Emang bisa ya kita punya kebiasaan baru? Hmm, Merawi Podcast. Kali ini podcast Marawi akan membahas salah satu isi dari buku berjudul Softwired yang ditulis oleh Dr. Michael Merzenich, PhD. Beliau adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam neuroscience, khususnya dalam bidang neuroplasticity atau brain plasticity. Aku mau kasih info nih buat teman-teman Marawi. Karena dilandaskan dengan prinsip brain plasticity, buku Softwired ini jadi positif sekali. Teman-teman pernah dengar gak sih brain plasticity itu apa? Jadi brain plasticity itu adalah sifat otak kita. Jadi otak kita itu bersifat plastis. Nah, plastis di sini maksudnya otak kita tuh selalu bisa berubah. Enggak bergantung sama usianya. Jadi walaupun kita nanti udah tua, otak kita tuh masih selalu bisa berubah. Jadi kalau misalkan kita udah usia 70 tahun terus kita masih mau belajar, itu tuh bisa karena otak kita udah diciptakan Tuhan bersifat plastis. Tapi nih ya teman-teman, brain plasticity itu bisa menjadi seperti satu koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, kalau misalkan kita melatih suatu skill atau membentuk kebiasaan positif terus-menerus, jaringan-jaringan syaraf di otak kita akan mengalami myelination. Aku ngebayangin jaringan syaraf di otak kita tuh kayak kabel yang bercabang-cabang. Nah, kalau kita lagi ngebentuk kebiasaan baru, akan ada kabel baru. Dan si kabel-kabel ini tuh akan semakin kuat kalau kita semakin sering melakukan kebiasaan yang baru gitu. Kebiasaannya ini bisa positif, bisa negatif ya. Kalau misalkan kita membentuk kebiasaan negatif ya jaringan otak kita terhadap kebiasaan negatif itu juga akan semakin kuat loh. Di sisi lainnya, kalau misalkan kita nggak lagi melakukan suatu kebiasaan, let's say nih, yang tadinya teman-teman terbiasa bangun pagi-pagi, lalu dikarenakan pandemi ini, teman-teman jadi bangun siang. Nah, jaringan-jaringan kebiasaan bangun pagi yang ada di otak kita akan melemah. Oke. Sampai situ semoga teman-teman udah paham ya. Intinya adalah semakin sering kita melakukan suatu kebiasaan, maka akan semakin kuat jaringan di otak kita. Dan sebaliknya, semakin kita tidak melakukan suatu kebiasaan, akan semakin melemah pula jaringan-jaringan yang sudah terbentuk di otak kita. Oke, sekarang aku akan membocorkan 4 prinsip gimana biar teman-teman Marawi yang sedang pengen ngebentuk kebiasaan baru atau mengubah suatu kebiasaan bisa sukses dengan perubahan yang diinginkan. Prinsip pertama adalah attention atau atensi. Jadi kita itu harus ngasih perhatian kepada lingkungan, perubahan, dan tujuan yang kita inginkan. Aku coba kasih contoh sederhana ya teman-teman. Misalkan aku punya goal untuk olahraga seminggu sekali. Terus aku udah niat banget nih bahwa aku akan olahraga di hari Minggu. Tapi terus pas hari Minggu aku malah keasikan nonton kartun pagi-pagi. Nah, kalau misalkan aku malah keasikan nonton, berarti aku belum memberikan atensi terhadap goal dan keinginan diriku, juga kepada perilakuku untuk berolahraga di hari Minggu. Semoga teman-teman bisa ya memberikan atensi terhadap goal dan perilaku teman-teman nantinya. Prinsip kedua yaitu motivasi. Jadi, biar perubahan ini benar-benar terbentuk, kita harus punya motivasi atau latar belakang yang kuat kenapa kita ingin membentuk atau menghilangkan suatu kebiasaan.
Oke, aku kasih contoh lagi ya. Misalkan aku kepengen berhenti merokok biar calon mertua mau nerima lamaran aku. Nah, karena aku udah cinta banget nih, jadi aku motivasinya kuat banget. Jadi teman-teman, jangan lupa pastikan motivasinya kuat ya. Semakin kuat motivasi teman-teman, maka teman-teman juga akan sungguh-sungguh dalam take action. Oke, lanjut ke prinsip yang ketiga. Perubahan yang terjadi hanya permulaan, gak akan berlangsung lama di dalam otak. Ini sama kayak yang tadi aku bilang di awal, bahwa koneksi neuron atau syaraf di dalam otak kita tuh bakalan jadi kuat dan permanen kalau berlangsungnya terus-menerus dan juga terdapat konsekuensi terhadap perilaku yang kita lakukan. Kalau konsekuensi itu mungkin berasosiasi atau berkaitan banget sama yang namanya reward atau punishment. Tapi mungkin agak serem ya kalau mendengar kata punishment. Aku coba jelasin lebih dalam deh. Misalkan tadi aku pengen olahraga seminggu sekali. Kalau misalkan nih aku minggu ini berhasil olahraga, terus minggu depannya enggak, minggu depannya lagi aku berhasil olahraga, terus minggu berikutnya bolong lagi. Nah, koneksi di otakku gak bakalan jadi permanen. Nah, biar koneksi otaknya lebih kuat, aku setiap kali olahraga, aku akan menghadiahi diriku dengan mengucapkan terima kasih ke diri sendiri. Terima kasih Asri sudah berolahraga hari ini, atau aku biasanya minum kopi yang ada es krimnya gitu. Jadi itu akan ngebuat aku senang dan merasa terapresiasi atas perilaku aku mencapai suatu goal. Nah, ketika aku nggak olahraga di hari Minggu, aku bakalan menghilangkan suatu kenikmatan yang biasanya aku rasakan. Jadi kalau misalkan aku nggak olahraga, aku nggak ngizinin diri sendiri untuk membuka YouTube gitu. Nah, nanti teman-teman Marawi bisa mencoba membuat reward atau konsekuensi untuk diri sendiri ya. Oke, udah gak sabar kan dengerin prinsip yang terakhir? Prinsip yang terakhir adalah setiap proses pembelajaran baru juga akan memberikan kesempatan kepada otak untuk mengurangi atau menghilangkan syaraf-syaraf dari proses pembelajaran lain yang sudah tidak terpakai. Duh, ribet banget ya. Jadi intinya kayak gini, kalau misalkan aku lagi membiasakan diri untuk olahraga pagi, maka jaringan otak aku yang sebelumnya suka nonton kartun di pagi hari itu bakalan hilang. Jadi semakin kuat jaringan aku untuk olahraga pagi, akan semakin melemahkan jaringan aku nonton kartun di hari Minggu pagi gitu. Jadi ketika teman-teman nantinya memperkuat suatu jaringan di otak, itu secara nggak langsung akan menghilangkan jaringan lain yang sebelumnya sudah ada dan tidak terpakai gitu. Oke, sekian 4 prinsip dari brain plasticity mengenai membentuk suatu kebiasaan. Oh iya, aku mau kasih saran nih buat teman-teman Marawi. Aku dulu pernah membuat banyak goal dalam satu hari dan ternyata itu nggak realistis. Jadi teman-teman usahakan membuat goal yang realistis ya dan bisa dilakukan, serta teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa melakukannya. Dan yang terakhir, ada beberapa orang yang akan lebih termotivasi ketika punya lingkungan yang mendukung. Contohnya, kalau misalkan aku pengen ngerutinin olahraga, aku akan coba ngajakin teman-temanku yang lain buat olahraga juga. Jadi ketika ada teman-teman dengan satu visi yang sama, maka aku akan lebih semangat.
Atau misalkan pengen berhenti ngerokok, nah usahain lingkungannya teman-teman juga akan mendukung untuk berhenti ngerokok, kayak gitu contohnya. Nah, semoga episode podcast Marawi kali ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Marawi Podcast.